Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tika Putri Ramadanti. Saya dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Bisnis Digital, dari kelas DD 24B01 dengan nomor NIM 1524 10007. Oke, untuk kali ini saya ingin membahas tentang video studi kasus yang berada di Teluk Buyat di Sulawesi Utara untuk memenuhi tugas akhir etika bisnis. Boleh saya itu teman-teman? Bayangkan, sebuah perusahaan raksasa bisa menghasilkan miliaran rupiah. Tetapi di saat yang sama, satu desa perlahan kehilangan kesehatannya, lautnya, dan masa depannya. Lalu pertanyaannya, nilai sebuah keuntungan itu sebenarnya apa jika dibayar dengan penderitaan manusia? Nah, kasus Teluk Buyat memberikan kita jawaban yang tidak mudah diterima oleh semua orang. Kita akan bahas ya teman-teman. Isu etika bisnis ini menjadi semakin penting, terutama bagi perusahaan industri yang berinteraksi langsung dengan lingkungan. Konflik antara mengejar profit dan menjaga kelestarian alam seringkali menimbulkan dilema serius. Salah satu contoh terkenal di Indonesia adalah kasus pembuangan limbah berbahaya oleh PT Newman Minahasa atau biasa kita singkat dengan NMR ke lokasi Teluk Buyat, Sulawesi Utara. Keputusan yang awalnya dianggap sebagai langkah efisiensi operasional justru berubah menjadi tragedi lingkungan dan juga sosial. Sebagai perusahaan tambang emas internasional, PT NMR memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan proses alat produksinya aman dan tidak mencemari lingkungan. Namun, perusahaan memilih membuang limbah tiling langsung ke laut, sambil mengeklaim bahwa metode ini masih aman dan telah mendapat izin dari pemerintah. Tetapi, waktu membuktikan hal sebaliknya. Warga sekitar mulai mengalami penyakit kulit, tremor, gangguan saraf, hingga penurunan kualitas fisik. Nelayan kehilangan hasil tangkap karena ekosistem laut berubah rusak, teluk yang dulu kaya biota perlahan kehilangan kehidupan. Investigasi lembaga lingkungan menemukan indikasi peningkatan logam berat, seperti merkuri dan arsenik di sedimen dan air laut. Hasil ini menimbulkan kekhawatiran besar tentang dampak jangka panjang bagi manusia dan juga lingkungan. Di tengah meningkatnya kekhawatiran publik, manajemen PT NMR justru meluncurkan slogan baru, operasi efisien, profit pun maksimal. Slogan ini membuat masyarakat semakin yakin bahwa perusahaan hanya lebih mengutamakan keuntungan dan bukan keselamatan lingkungan ataupun kesejahteraan penduduk. Sikap tersebut bertentangan dengan prinsipnya, yaitu good corporate governance dan corporate social responsibility. Maksudnya yaitu prinsip perusahaan dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan adil, serta tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam 3 bulan, dampaknya sangat terlihat jelas. Oke, kita bahas teman-teman. Yang pertama, keluhan penyakit warga meningkat tajam. Kedua, populasi ikan menurun drastis. Ketiga, media nasional menyoroti kasus ini. Keempat, NGO menuding perusahaan melakukan praktik tidak etis. Kelima, masyarakat menggelar demonstrasi. Keenam, hubungan perusahaan dan warga menjadi memburuk. Nah, kasus ini menjadi perdebatan besar mengenai tanggung jawab moral perusahaan, peran pemerintah, dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Kasus ini melibatkan banyak pemangku kepentingan. Oke, yang pertama, karyawan terancam kehilangan pekerjaan. Kedua, nelayan mengalami kerugian ekonomi. Ketiga, masyarakat yang menderita penyakit. Keempat, pemasok yang terdampak operasional. Kelima, pemegang saham yang menghadapi risiko reputasi. Keenam, konsumen yang biasa mengonsumsi ikan terkontaminasi. Nah, dari sisi etika tersebut, PT NMR dinilai melanggar prinsip non-maleficence. Kedua, tidak transparan soal kandungan limbah. Ketiga, mengutamakan profit jangka pendek.
Keempat, mengabaikan keberlanjutan dan juga CSR. Oke, kita akan membahas utilitarianisme. Tindakan dinilai berdasarkan manfaat terbesar bagi orang terbanyak. Pada kasus NMM, kerugian masyarakat jauh lebih besar daripada keuntungan ekonomi perusahaan. Artinya, tindakan ini tidak etis. Kedua, deontologi. Menilai tindakan berdasarkan kewajiban moral. PT NMR melanggar kewajiban moral untuk tidak merugikan orang lain, mematuhi hukum, dan bersikap jujur. Artinya, tindakan ini salah secara moral, apapun alasannya. Untuk perusahaan, hentikan pembuangan limbah. Kedua, bangun fasilitas pengelolaan limbah yang aman. Lakukan audit independen. Dan yang terakhir, fokus terhadap CSR pada pemulihan lingkungan. Untuk karyawan, menggunakan whistleblowing. Kedua, mengikuti pelatihan etika. Ketiga, memperkuat serikat pekerja. Keempat, terlibat dalam edukasi publik. Untuk pemerintah, memperketat regulasi. Kedua, melakukan inspeksi lebih ketat. Ketiga, memberikan sanksi yang tegas. Keempat, edukasi masyarakat tentang hak lingkungan. Kasus PT NMR di Teluk Buyat menunjukkan bahwa ketika perusahaan terlalu fokus pada profit dan mengabaikan tanggung jawab moral, maka dampak yang ditimbulkan bisa sangat besar, bahkan merusak kehidupan masyarakat dan ekosistem alam. Etika bisnis bukan pelengkap. Etika adalah fondasi keputusan yang menentukan apakah sebuah perusahaan benar-benar memberi manfaat atau justru memberikan sumber kerusakan. Profit memang penting, tapi tidak ada keuntungan yang layak jika harus dibayar dengan penderitaan manusia dan hancurnya lingkungan. Sekarang PT Newman Minahasa Raya tutup karena cadangan emas yang bisa ditambang di wilayah Minahasa sudah habis atau tidak lagi ekonomis untuk dioperasikan. Perusahaan mulai menghentikan penambangan biji emas sekitar Oktober 2001 dan akhirnya menutup pengelolaan emas 31 Agustus 2004 sesuai rencana operasional dan izin pemerintah. Setelah itu mereka fokus pada penutupan tambang, reklamasi, dan pemulihan lingkungan sebelum benar-benar meninggalkan lokasi. Selain faktor cadangan yang habis, sejarah operasi Newman Minahasa juga sempat dipenuhi kontroversi lingkungan terkait pembuangan limbah di Teluk Buyat. Tetapi, penutupan utama disebabkan oleh berakhirnya sumber daya emas yang layak ditambang.